siapa musuhnya? Mereka cuma orang yang tidak bersunat. Itulah menginspirasikan Daud dalam 1 Samuel 16. Sementara semua gemetar, semua sedang bersembunyi, berada di Mikmas, bersembunyi, tersembunyi. Pada satu Daud berkata, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini, yang berani menghina barisan Allah yang hidup? David tidak berkata barisan Israel. Dia berkata the army of the living God. Amin. Sebab tentara Israel tidak bersenjata, saudara. Tetapi Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang tidak terbatas, yang luar biasa. Berikan tepuk tangan buat dia. Reach for your victory. Itu yang menginspirasi Daud. Sementara yang lain berkata, waduh, Goliat tuh hebat. Dia lihai, dia kaya, dia luar biasa. Siapakah aku ini? Aku ini belalang. Yosua dan Kaleb pada waktu masuk ke tanah perjanjian dan yang lain mati semua. 2 dari 2 juta. 2 juta mati, tinggal 2 yang masuk. Bahasanya lain. Apa tanda orang yang akan menerima yaitu sudden fulfillment tahun ini? Bahasanya berbeda. Bahasanya tidak mengasihani diri sendiri. Tapi dia berkata pada iblis, kasihan deh lu. Amin. Dia tidak mengasihani diri sendiri. Daud berkata, hari ini juga aku buat pesta. Burung-burung siap ya. Ada ciak gede malam ini. Kamu makan dagingnya Goliat dan semua tentara Filistin yang ada di sini. Dia bawa 5 butir batu. Ngapain? Sebab dari atas dia lihat ada 5 raksasa. Jiro lupatmo, tanteno kabe. Amin, saudaraku. 5 raksasa itu mungkin 5 panca indera saudara yang suka mengalahkan saudara. Kalahkan. Know your enemy. Haleluya. Kita melihat dalam cerita ini, bagaimana pada saat itu ada beberapa langkah yang saya akan ajarkan pada saudara to reach your victory. Berapa yang mau? Ya harus pasti mau sebab saya yang khotbah. Amin, saudaraku. Yang pertama, saya harus mengerti yaitu kuasa, the power of faith, kuasa iman. Iman itu harus diucapkan. Apakah katanya dalam Roma pasal 10? Firman itu dekat padamu yaitu di mulutmu. Untuk apa? Diucapkan. Peluru sebelum ditembakkan ada kekuatannya? Tidak ada. Ada bahkan saya pernah lihat peluru dikosongi isinya dibuat kalung, saudaraku. Harus ditembakkan. Demikian juga saudara. Pedang kalau dimasukkan dalam sarung cuma buat hiasan. Pedang harus ditusukkan. Panah harus diluncurkan. Demikian juga firman Tuhan harus dilepaskan. Amin. The power of faith. Istri saya punya kebiasaan yang luar biasa. Kalau ada kelompok-kelompok yang anti kepada kita muncul di televisi, istri saya berdiri di depan televisi dan berkata, bubar. Amin, saudaraku. Lu hebat loh bojoku ini. Ya, kapan tuh dia berdiri di depan televisi sambil dia sisir rambutnya dia berkata, bingung. Oh, dia bilang berantakan, lebih sadis lagi. Dia bilang berantakan. Sebab dia tahu kuasa daripada iman. You must release it. Mari kita lihat kuasa daripada iman ini. Di dalam ayat ke-6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya, marilah kita. Ingat ya, seorang pemimpin selalu berkata marilah kita. Menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Sering kita ngukur ukuran kita. Aduh kita ini minoritas. Ketahuilah Tuhan selalu bekerja melalui minoritas. Minoritas plus Yesus adalah mayoritas. Saya ulangi sekali lagi, minoritas plus Yesus mayoritas. Sedikit plus Yesus kelimpahan. Itu matematika yang kita harus tahu. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan?
di tangan Yesus. Orang kenyang bahkan sampai kekenyangan, sampai tidak bisa makan lagi. Ada leftover, 12 bakul. Sebab Tuhan kita know your God, Tuhan kita adalah El Shaddai, Allah yang lebih daripada cukup. Tapi kalau saya berkata, memang sudah nasibku, aku termasuk partai pas-pasan. Terjadi seperti saudara. Saya ada di partai kelimpahan, bagaimana dengan Anda? Amin. Saya ada di partai kelimpahan. Jemaat di Denpasar tahun ini saya arahkan untuk mendaki tebing yang cukup tinggi. 8 miliar rupiah. Tapi saya yakin dan percaya dengan pertolongan Tuhan, Tuhan bisa menolong dengan jumlah yang sedikit maupun banyak. Iman harus diucapkan. Dan saya mau beritahu iman itu menular. Menular kepada siapa? Kepada bujangnya ini. Cuma 1,5 manusia menghadapi tentara Filistin yang bersenjata lengkap. Sementara Goliat maju dan menghujat Tuhan, menghujat barisan Israel. Kirimkan kepadaku seorang jagoan untuk melawan aku. Kalau tidak kau kujadikan hamba-hambaku. Dan sementara mereka sembunyi, mereka lihat Goliat. Kalau saudara takut, yang kecil kelihatan jadi besar. Tapi kalau saudara beriman yang besar kelihatan kecil. Amin. Yosua dan Kaleb berkata, kami akan telan mereka habis. Ini kang tahu, kita akan ciak kamu. Tetapi ketika yang 10 berkata, tembok mereka tinggi sampai kemana? Ke langit. Paling tingginya 20 meter. Dibilang sampai ke langit. Tapi kata Yosua dan Kaleb, kami akan sanggup untuk mengalahkannya. Sebab Tuhan sudah menyerahkan kepada kita. Keputusan Tuhan itu yang terakhir. Bukan kata dokter saudara, bukan kata penasihat keuangan saudara. Yang menentukan adalah Tuhan. The power of faith. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu jadi kenyataan, materialize menjadi material ketika diucapkan. Amin saudaraku. Pada waktu kita masuk ke tempat ini dulu fitness center. Jelek saudaraku, lantainya juga jelek, pecah-pecah keramiknya. Tapi saya undang beberapa, ada arsitek, ada rekan-rekan. Dan kita lihat gedung ini sebelum terjadi. Udah selesai. Itu namanya iman. Amin saudaraku. Saya masuk di Royal Residence, sekarang ini masih berantakan. Tapi di telinga saya sudah seperti mendengar suara puji-pujian. Ketika masih rata tanah, sopir saya Pak Salmon, dia itu S3 saudaraku, SD kelas 3. Tapi dia saya lihat, Pak, kok banyak sekali bis Pak, dari mana-mana. Padahal kalau dilihat tidak ada apa-apa, cuma ada pasir. Tapi iman melihat yang tidak kelihatan. Iman mendengar yang tidak kedengaran. Haleluya. Tuhan sanggup memberi kemenangan dengan jumlah sedikit maupun banyak. Berhenti melihat kemampuanmu sendiri. Kenapa orang stres? Sebab lihat kemampuannya sendiri, pasti stres. Hutang di depan saudara menggunung. Saya mau tes lagi sih tahun ini. Berapa beranya saudara percaya 31 Desember 2009 utangmu lunas? Yang percaya angkat tangan? Yang angkat tangan ngaku lagi masih punya hutang. Tapi saudara percaya bersama Tuhan kita akan bereskan? Aminnya kok gitu toh? Kancil. Percaya? The power of faith. Haleluya. Apa yang membedakan satu orang dengan yang lainnya? Bukan mancungnya hidungnya. Bukan ya tingginya pengetahuannya. Tapi imannya. Yang kedua, kuasa yang Tuhan berikan pada saudara adalah the power of agreement. The power of agreement. Kita membaca 1 Samuel 14 ayat ke-7. Lalu jawab pembawa senjata, ingat loh ini kacung kecil loh ini. Pembawa senjata kepadanya, lakukan niat hatimu itu sungguh. Aku apa? Sepakat, katakan sepakat. Sepakat jadi mupakat saudaraku.
Matius 18 ayat 19-20. Ingatnya gampang, 18, 19, 20. Amin. Matius kitab pertama dalam Injil, Perjanjian Baru. Dan lagi aku berkata kepadamu, again I say to you, jika 2 orang, bukan 2 juta, cuma 2 orang. Amin. 2 orang daripadamu di dunia ini apa? Sepakat. Meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saya masih ingat saudaraku, sekitar tahun 2005, 2006 awal. Saya mengendarai mobil saya di sana, untuk kerja itu saya pakai Kijang tahun 99. Jadi kalau tahun 2006 itu sudah 7-8 tahun. Dan mobil ini selalu full of audio, saudara. Sebab bunyinya kerek, tak, kerek. Pokoknya bunyinya macam-macam, saudaraku. Dan saat itu kita mengundang seorang teman, seorang ibu pengusaha dari Jakarta, teman kita baru kenal. Istri saya gak malu, aduh mobilnya kok gini ya. Saya bilang ini full of music. Ya tapi ini ngisi-ngisi nih, oke. Kalau ngisi-ngisi sepakat minta sama Tuhan. Kita sepakat betul. Seperti menunjuk sesuatu. Jari saya dengan jari istri saya ditunjukkan. Ayo minta X-Trail. Nissan X-Trail warna silver. Ayo setuju? Oke, saya dengan istri saya. Tuhan, saya yang doa. Ini kami konsulat kerajaanmu. Ini mobil ngisi-ngisi nih Tuhan. Ngisi-ngisi kerajaanmu, bukan ngisi-ngisi kita. Ganti dong Tuhan dengan yang baru. Saya dengan istri saya sepakat. Nah, kalau saya minta Nissan X-Trail, dia minta Livina, enggak ketemu saudara. Sepakat. Tuhan menjawabnya lebih dari yang kita minta dan doakan. Kita dikasih Toyota Harrier. Yang harganya 2 kali lebih dari itu. Loh kok diem? Amin. Saya percaya Bapak itu murah hati. Loh harus sepakat suami istri.